Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang energi mekanik dan hukum kekekalan energi mekanik. Misalkan kita memiliki sebuah bola bermassa M yang kita pegang pada ketinggian H dari lantai. Ini bolanya, ini lantai, ketinggiannya H. Tentunya kita masih mengingat ketika bola berada pada ketinggian tertentu, maka bola akan memiliki energi potensial. Jadi EP di titik ini sama dengan M dikali G dikali H. Ketika bola kita jatuhkan ke lantai, apa yang terjadi dengan energi potensial tersebut? Karena ketinggian benda berkurang dari titik acuan, maka energi potensial itu juga akan berkurang. Hingga energi potensial tersebut akan habis ketika bola sudah sampai di lantai atau di titik acuan, karena hanya sama dengan 0. Kemana perginya energi potensial tersebut? Energi awal yang dimiliki bola tersebut dalam hal ini adalah energi potensial sebenarnya tidak hilang. Energi tersebut hanya berubah bentuk menjadi energi lain. Pertama, ketika benda dijatuhkan, maka kecepatan benda akan bertambah. Maka bola karena mendapatkan kecepatan akan memiliki energi kinetik. Energi kinetik ini diperoleh dari energi potensial awal yang dimiliki oleh bola. Semakin jauh bola meluncur ke bawah, kecepatan benda akan bertambah. Maka energi kinetik bola akan bertambah. Artinya semakin banyak energi potensial yang dirubah menjadi energi kinetik. Apakah energi potensial hanya dirubah menjadi energi kinetik saja? Dengarkan ketika bola tersebut ketika meluncur ke bawah. Terdengar desing bukan? Desing tersebut adalah bunyi. Bunyi adalah juga merupakan energi. Bunyi tersebut muncul akibat adanya gaya gesekan antara bola dengan udara. Hasil perkalian gaya gesekan ini selama perpindahannya diperoleh dari energi potensial awalnya tadi. Bukankah kita telah mempelajari bahwa usaha merupakan perubahan energi? Usaha yang dilakukan oleh gaya gesekan karena gerak bola ke bawah ini tidak hanya menimbulkan energi bunyi saja, tetapi juga menghasilkan energi kalor atau panas, karena pengaruh gaya gesekan yang paling mudah kita amati adalah bunyi dan panas. Nah, itu sebelum bola mencapai lantai. Ketika bola mencapai lantai, semua energi potensial awal yang tersisa dirubah menjadi energi kinetik, bunyi, dan panas, dan bisa juga energi yang lain. Inilah yang mendasari adanya hukum kesetaraan energi atau lebih dikenal dengan hukum kekekalan energi. Hukum kesetaraan atau kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Seperti tadi, dari energi potensial bisa berubah menjadi energi panas, menjadi energi kinetik, energi bunyi, dan yang lain-lain. Namun, pembahasan kita batasi pada pengertian energi mekanik yang merupakan penyumbrahan antara energi potensial dan energi kinetik saja. Jadi, energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Sehingga hukum kekekalan energi dapat diterapkan menjadi hukum kekekalan energi mekanik, di mana energi mekanik pada suatu benda di dalam suatu medan gaya gravitasi nilainya selalu tetap. Sehingga energi mekanik di titik 1 sini sama dengan energi mekanik di titik kedua ini, yang lantai. Di mana energi mekanik di 1 terdiri dari energi kinetik 1 ditambah energi potensial di 1 adalah EP1. Jadi EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Ini adalah energi kinetik dan energi potensial di titik kedua. Jika kita masukkan nilai energi kinetik dan energi potensial ke persamaan ini, maka diperoleh persamaan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu
setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat ditambah MGH2. Kita coba menerapkan hukum kekayaan energi mekanik ini pada soal berikut. Sebuah bola bermassa 400 gram meluncur dari puncak gedung dengan kelajuan 20 meter per sekon. Tinggi gedung adalah 60 meter. Hitunglah A. Kecepatan bola saat sebelum menembus tanah. B. Energi mekanik bola pada saat ketinggian bola 5 meter di atas tanah. C. Kecepatan bola pada saat ketinggiannya 5 meter di atas tanah. Dan D. Perbandingan energi mekanik bola di puncak gedung dengan energi mekanik bola ketika di tanah. Kita buat sketsa soal tersebut terlebih dahulu. Ini gedungnya. Titik awal bola kita namakan dengan notasi 1, yaitu puncak gedung. Sehingga titik 1 ini kelajuannya V1-nya sama dengan 20 meter per detik. Dan di gedung 60 meter ini adalah H1 sama dengan 60 meter. Dan tanah sebagaimana pertanyaan A kita buat dengan notasi 2, yaitu kecepatan bola sesaat sebelum menembus tanah. Di mana H2 sama dengan 0, jadi ketinggiannya adalah 0,2 dan kecepatan di titik 2 ini dipertanyakan. Kita gunakan bersamaan hukum kekayaan energi mekanik, yaitu M1 sama dengan EM2. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. Jika kita masukkan angka-angka yang diketahui pada soal, maka akan diperoleh setengah M, V1-nya sama dengan 20, kemudian kita kuadratkan nanti, kemudian ditambah M, percepatan gravitasi sama dengan 10 jika tidak disebutkan dalam soal, maka kita asumsikan nilainya sama dengan 10. Dan ketinggian pertama adalah 60. Kemudian V2 yang ditanyakan pada soal, dan ketinggian benda kedua adalah 0. Mengapa nilai M tidak kita masukkan ke dalam bersamaan ini? Karena nilai M ada di tiap ruas, dan nilainya sama besar, sehingga bisa nanti kita coret. Jadi di sini ada M, di sini ada M, di sini ada M, dan di sini ada M. Maka persamaan ini akan menjadi setengah dikali 20 kuadrat sama dengan 200, 10 kali 60 sama dengan 600, sama dengan setengah V2 kuadrat ditambah 0. Maka V2 sama dengan 200 tambah 600 sama dengan 800, setengah ini pindah ruas menjadi dikali 2, sehingga V2 sama dengan akar 1600 sama dengan 40 meter per detik. Inilah kecepatan bola ketika tepat sampai di tanah. Sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Energi mekanik bola pada saat ketinggian bola 5 meter di atas tanah. Kita misalkan ketinggian bola ini dengan notifikasi ketiga atau notasi ketiga, di mana H3 sama dengan 5 meter. Untuk menghitung energi mekanik di titik ketiga ini, kita butuh ketinggian untuk menghitung energi potensialnya dan kecepatan di titik ketiga ini untuk menghitung energi kinetiknya. Lantas kita jumlahkan sehingga mendapatkan energi mekaniknya. Namun kita tidak memiliki data tentang kecepatan di titik ketiga ini. Kita dapat menghitung energi mekanik di titik ketiga ini dengan menghitung energi mekanik di titik 1 atau di titik kedua. Mengapa demikian? Karena energi mekanik di setiap titik adalah sama besar. Sehingga kita bisa menghitung energi mekanik di setiap titik yang ada datanya. Kita hitung energi mekanik di titik 1. Energi mekanik di 1
sama dengan energi kinetik di titik 1 ditambah energi potensial di titik ke-1 sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1. Kita masukkan data yang diketahui pada soal ke dalam persamaan ini. Sama dengan setengah dikali 0,4 masanya, kita konversi ke dalam kilogram, kemudian V1-nya 20 kita kuadratkan, kemudian ditambah dengan masanya 0,4, percobaan gravitasi sama dengan 10, dan ketinggian titik 1 adalah 60 meter. Kita peroleh nilainya sama dengan 280 Joule. Karena energi mekanik di setiap titik sama besar, maka energi mekanik di 3 sama dengan energi mekanik di titik 1, yaitu sama dengan 280 Joule. Inilah besarnya energi mekanik di titik ke-3. Kita lanjutkan menjawab pertanyaan ketiga. Kecepatan bola pada saat ketinggiannya 5 meter di atas tanah. Kita gunakan jawaban B untuk membantu menjawab pertanyaan C ini. Karena kita sudah mendapatkan besarnya energi mekanik di titik 3, maka energi mekanik ketiga sama dengan energi kinetik di titik 3 ditambah energi potensial di titik 3. Kita substitusikan nilai yang diketahui dan telah diperoleh jawabannya pada data soal. Energi mekanik di 3 sama dengan 280 Joule, kemudian kecepatan V3 yang ditanyakan, dan ketinggiannya 5 meter. Sehingga nanti akan diperoleh nilai V3 adalah akar 1300 atau kita sederhanakan menjadi 10 akar 13 meter per detik. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu yang D, perbandingan energi mekanik bola di puncak gedung dengan energi mekanik bola ketika di tanah. Jika kita sudah memahami jawaban A, B, dan C di atas, maka kita akan dengan mudah menjawab pertanyaan D ini, yaitu perbandingannya adalah 1:1. Mengapa demikian? Ya, karena energi mekanik nilainya selalu tetap dimanapun kedudukannya. Maka energi mekanik di puncak gedung dengan energi mekanik bola ketika di tanah akan sama besarnya. Sehingga perbandingannya adalah 1:1. Atau diperoleh dari perbandingan antara 280 Joule dibanding dengan 280 Joule. Demikian pembahasan kita tentang hukum kekalahan energi mekanik. Sering-seringlah berlatih mengerjakan soal-soal latihan di modul. Jangan sungkan untuk bertanya jika ada bagian yang belum dimengerti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.